Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya ya. Kalau sebelumnya pernah ikut talkshow tentang yang sebelumnya ya, tentang tips dan trik memilih jurusan kesehatan dengan pembicara pada saat itu ada 3 prodi, ada kaprodi dari S1 kebidanan, kaprodi dari S1 keperawatan, dan satu lagi dari D3 kebidanan ya. Pasti sudah kenal dengan saya ya. Oke, yang mungkin belum kenal ya kita kenalan lagi. Saya biasa dipanggil dengan Ibu Ririn ya. Saya adalah dosen dari prodi S1 keperawatan. Oke. Ya, hari ini kita jumpa lagi tapi dengan tema yang berbeda. Jadi hari ini kita akan bertemu dengan Kepala Biro Kemahasiswaan ya. Beliau adalah Bu Eka Mustikayanti, SST Master Psikologi ya. Jadi beliau ini adalah Kepala Biro Kemahasiswaan. Memang kalau di Stikes Hamzah ada bagian kemahasiswaan, beliau yang mengurus bagian beasiswa, kemudian ada juga bagian kegiatan-kegiatan BEM ya, BEM kemahasiswaan di Stikes Hamzah. Oke. Yang hari ini yang akan dibahas oleh Bu Eka adalah terkait dengan informasi tentang KIP kuliah. Jadi pada tahun sebelumnya ada istilahnya adalah beasiswa bidik misi ya. Kalau pada tahun ini istilahnya adalah beasiswa KIP ya, Kartu Indonesia Pintar ya. Jadi di beasiswa ini nanti akan mendapatkan bantuan dana ya untuk membayar SPP gitu. Oke, langsung saja saya perkenalkan ya. Yang mana sih nama Bu Eka Mustikayanti? Jadi di talkshow sebelumnya juga beliau ada ya. Oke, mungkin tidak asing lagi dengan wajah beliau. Ya, ini adalah Bu Eka Mustikayanti ya. Oke. Bu Eka, hari ini kan kita akan berbincang-bincang tentang KIP ya, tentang informasi tentang KIP karena memang banyak sekali kemarin mahasiswa baru yang menanyakan terkait dengan KIP ini ya. Karena untuk memperoleh beasiswa KIP ini tentu banyak syarat-syarat ya Bu Eka ya. Syarat-syaratnya. Oke. Langsung saja mungkin ya Bu Eka ya, saya berikan kesempatan untuk memperjelas lagi apa sih yang dimaksud dengan KIP, kemudian syarat-syaratnya, atau mungkin ada informasi lainnya Bu Eka ya. Oke, langsung saja Bu Eka. Terima kasih Bu Ririn selaku moderator. Ya, hari ini kita akan membahas banyak tentang beasiswa KIP kuliah. Sebenarnya memang kemarin waktu talkshow sempat kita bahas sedikit ya. Jadi kita bahas sedikit tentang beasiswa ini. Cuma kemarin mungkin waktunya memang agak terkendala, jadi kita bahasnya cuma sedikit sekali gitu. Jadi kayak cuma sekedar tambahan gitu. Ternyata setelah talkshow itu banyak banget yang nanya yang tentang KIP kuliah ini. Bahkan banyak sekali mahasiswa yang menanyakan langsung ke saya gitu kan, Bu, apa sih KIP kuliah itu gitu. Ya, hari ini kita akan bahas ya semua tentang KIP kuliah ini. Baik adik-adik, teman-teman semuanya, hari ini kita bahas lebih banyak tentang kuliah ini. Sebenarnya untuk KIP kuliah ini sebenarnya tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada gitu ya. Cuma memang kalau yang tahun sebelum-sebelumnya itu bahasanya itu bidik misi gitu. Dalam bidik misi itu syarat utamanya juga harus ada KIP kuliah. Oh begitu gitu ya. Cuma memang kalau untuk tahun ini mungkin karena berbeda kementerian gitu, jadi dia lebih fokuskan bahasa beasiswanya diganti dengan KIP kuliah ini gitu. Tapi sebenarnya isinya, prosedurnya semua sama dengan yang bidik misi itu, tidak ada bedanya gitu. Jadi KIP kuliah ini diperuntukkan untuk anak-anak yang berprestasi tapi tidak mampu gitu, jadi ekonominya kurang gitu. Jadi diberilah kesempatan agar bisa melanjutkan ke perguruan tinggi gitu ya. Salah satunya itu di Stikes Hamzah juga ada KIP kuliah ini. Cuma alhamdulillahnya mungkin karena pandemi COVID ini, jadi kuota di setiap kampus dinaikkan sama kementerian nih. Kalau tahun lalu beberapa tahun lalu kita kuotanya sedikit gitu ya, jadi mahasiswa cuma dapat beberapa. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini kita dapat kuotanya sampai 30 orang. Berarti kuotanya lebih banyak dibandingkan tahun yang sebelumnya. Gitu. Jadi makanya
kita gencar-gencar nih kemarin ya untuk promosikan tentang KIP kuliah ini, dan alhamdulillah setelah talk show kemarin itu peminatnya ternyata meningkat gitu ya. Adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, mungkin ada adik-adiknya nih yang pengen kuliah ya, pengen banget kuliah kesehatan gitu, tapi terkendala dengan biaya gitu. Bisa nih mengajukan KIP kuliah, tapi syaratnya tetap ada syaratnya semuanya itu. Siapa aja sih sebenarnya yang bisa mendapatkan beasiswa ini? Jadi mahasiswa atau calon mahasiswa yang ingin mendaftarkan ke Stikes Hanzar menggunakan KIP kuliah harus memiliki kartu KIP kuliah itu ya, kartu Indonesia Pintar gitu. Terus kemudian kalau misalnya tidak ada KIP kuliah Bu, gimana gitu? Bisa menggunakan PKH orang tuanya atau KKS. Biasanya orang tua, biasanya anak-anak yang mendapatkan KIP kuliah orang tuanya punya PKH biasanya gitu kan. Mungkin ketika orang tuanya punya PKH dan KKS, anaknya belum terdaftar di KIP, mungkin ada yang beberapa yang seperti itu. Jadi dia kalau misalnya belum memiliki KIP kuliah bisa menggunakan PKH orang tuanya atau kartu keluarga sejahtera atau KKS gitu. Kemudian apalagi ya, jelas ya berprestasi ditunjukkan dengan nilai rapotnya ke kami gitu. Jadi ketika mendaftarkan adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian punya adik ingin mendaftarkan ke Stikes Hanzar adiknya dengan KIP kuliah ya, tadi selain punya kartu KIP kuliah atau KKS atau PKH, adiknya juga harus berprestasi, nilainya rata-ratanya harus sesuai dengan standar yang diberikan. Kalau di kampus ini 7,5 gitu. Kemudian ada tambahannya lagi, dia harus punya prestasi di luar akademik. Apa sih prestasi di luar akademik? Itu biasanya sering ditanyakan. Kalau prestasi di luar akademik itu contohnya misalnya dia pernah menang lomba nih, ikut lomba pidato misalnya gitu ya kan. Kalau SMA tuh banyak sekali ya mengadakan lomba-lomba seperti itu. Lomba pidato misalnya atau lomba nari misalnya kan, itu biasanya mendapat penghargaan sertifikat gitu kan. Itu jadi nilai plus yang akan dinilai oleh masing-masing kampus gitu ya, dan juga akan menjadi nilai plus ketika penginputan data gitu. Kemudian kalau misalnya dia berprestasinya cuma di pramuka misalnya Bu, bisa gitu ya. Misalnya di pramuka dia pernah jadi ketua pramuka gitu ya, atau ketua OSIS gitu ya, itu juga bisa menjadi nilai plus ketika penginputan data KIP ini gitu ya. Jadi istilahnya mahasiswanya memang berprestasi meskipun prestasi di akademik meskipun ya dinilainya dari kedua itu gitu. Jadi nilai akademiknya dan nilai akademiknya dan nilai non akademiknya kayak gitu. Kemudian KIP kuliah ini dia akan mendapatkan beasiswa sampai selesai dari mulai seleksi gitu ya. Jadi ada yang nanya nih kemarin, Bu, pendaftarannya gimana Bu? Apalagi kan kalau kita di Stikes nih ada seragam ya. Nah itu paling sering ditanyakan. Bu, kan kita nih kalau misal masuk Stikes pasti punya seragam, punya sepatu, apalagi alat kesehatan biasanya ya. Nah itu yang jadi bahan pertanyaan dari adik-adik sekalian. Jadi perlu diketahui untuk yang KIP kuliah ini semuanya gratis. Dari dia mulai seleksi, dari pendaftaran itu ya kan, kalau di kampus ini pendaftarannya 500.000, tes tulisnya dan tes kesehatannya gitu ya. Cuma yang KIP kuliah ini besok dia akan free, dia tidak perlu tes tulis gitu. Tidak perlu tes tulis, tapi dia tetap tes kesehatan, tapi tes kesehatannya itu gratis gitu. Berarti semua biaya yang seharusnya dibayarkan oleh mahasiswa baru itu tidak dibayarkan oleh mahasiswa yang terdaftar atau mau mendaftar dengan jalur KIP gitu ya. Kemudian selain dia tidak perlu bayar mulai dari seleksi, dia sampai selesai dia free gitu. Seragamnya gratis, kemudian nanti dapat sepatu juga ya. Seragam itu dapat 2
dua ya, dua pasang. Kemudian dapat seragam, baju lab, kemudian alat kesehatan, sepatu, dan pokoknya perlengkapan dia masuk ke Setika Sanggar tuh gratis semuanya untuk mereka gitu. Kemudian selain itu ya yang perlu sama-sama diketahui juga ya, sebenarnya untuk mendaftarkan KIP kuliah ini agak sedikit susah-susah gampang gitu Bu Rin, karena memang misalnya mahasiswa nih sudah punya lengkap nih ya, punya KIP, kemudian sudah memberikan berkas. Kan yang perlu pertama awalnya mereka mendaftar itu mereka harus membuat akun KIP dulu nih. Apa saja sih syarat akun KIP-nya itu? Mereka punya NIK, kemudian NISN. NISN itu kayak NIM ketika mereka SMA gitu. Jadi nomor induk mereka waktu SMA gitu. Kemudian NPSN itu seperti kode sekolahnya gitu. Nah, sama email. Jadi 4 ini kalau misalnya mereka sudah punya, bisa mereka buat akun. Bisa mandiri, bisa juga dibuatkan dari kampus. Gitu. Tapi kalau email ini email pribadi ya, harus email pribadi. sekolah, bukan email pribadi. Jadi nanti informasi tentang akun, karena mereka nanti kan setelah mendaftarkan akun mereka akan dapat nomor pendaftaran dan kode akses. Nah itu privasi gitu kan ya, jadi hanya mereka yang tahu. Jadi kalau misalnya informasi tentang keluarganya, tentang keluarga, prestasi dan lain sebagainya itu di akun itu, jadi harus mereka simpan, rahasiakan gitu. Itu sebabnya kenapa saya minta mereka membuat email sendiri, karena informasinya akan ke mereka gitu. Nah bisa juga nih didaftarin dari kampus gitu ya, dari kampus bisa. Cuma mungkin kalau didaftarin dari kampus mungkin agak sedikit lama ya gitu, karena memang lumayan nih banyak yang daftar KIP kuliah. Kalau misalnya adik-adik sekalian sudah bisa buat sendiri, nggak apa-apa buat sendiri, nanti tinggal kirimkan nomor pendaftarannya ke saya, nanti saya tinggal calonkan gitu. Kemudian banyak nih permasalahan ternyata memang ketika membuat akun KIP kuliah ini ternyata ada aja nih masalahnya ketika kita membuat. Paling sering itu sebenarnya Bu Rin itu waktu membuat akun itu nicknya tidak sinkron. Kenapa sih tidak sinkron gitu ya? Karena kebanyakan calon mahasiswa ini, adik-adik sekalian ini, mereka daftar pertama kali ke SMA menggunakan kakak yang lama. Gitu. Jadi pas daftar ke kita, mereka menggunakan kakak yang baru gitu. Kemungkinan mungkin mereka pindah rumah, bisa jadi ya. Kadang kan kita ada keluarga yang pindah rumah, kemudian kakaknya juga ikut pindah dia gitu kan. Jadi ketika SMA beda kakak, ke kampus beda nih menggunakan kakaknya gitu. Jadi waktu kita daftarkan ke akun KIP kuliah malah tidak sinkron gitu. Karena memang kalau di sekolah itu ada ininya namanya dapodik gitu ya. Jadi kayak sistem yang mendaftarkan mereka gitu kan, di dapodik nanti akan didaftarkan gitu. Kemudian yang kedua yang sering bermasalah itu NISN-nya ya tadi ya, NIM mereka waktu sekolah itu sering bermasalah. Ada kemungkinan mungkin dari pihak sekolah ada kesalahan pengentrian data, karena ada beberapa kemarin yang mendaftar, saya coba mereka untuk ke sekolahnya kembali, ternyata memang di sekolah salah penginputan datanya gitu, salah satu angka aja kan tidak bisa sinkron gitu, jadi sama sekali tidak bisa kita daftarkan. Itu sebabnya buat adik-adik yang sudah mendaftarkan tapi misalnya nicknya bermasalah, NISN-nya bermasalah, sudah saya arahkan kalau misalnya nicknya bermasalah silahkan cari kakaknya yang lama gitu. Jadi kita memang harus pintar menggali ya, kira-kira apa sih permasalahannya gitu, kok bisa nicknya jadi tidak sinkron gitu. Kemudian kalau misalnya ternyata memang sudah benar Bu, ada juga yang bilang, yang merasa memang dia sudah benar kakaknya tidak pernah berubah, nanti saya biasanya mengarahkan mereka ke Dukcapil gitu ya, nanti mereka tinggal menguruskan datanya gitu. Kemudian kalau NISN yang bermasalah, saya biasanya mengarahkan mereka ke sekolah
nanti silahkan bertanya ke operator sekolah gitu. Mungkin waktu penginputan ada kesalahan angka gitu ya itu. Kemudian ya itu yang yang kuliah ya, yang istilahnya permasalahan sering ada. Kemudian untuk adik-adik yang sudah berhasil membuat akun gitu, ada data-data yang harus mereka lengkapi di sana gitu. Jadi adik-adik sekalian kalau misalnya sudah buat, misalnya ada nih yang membuat akun sendiri gitu, nanti silahkan dilengkapi dulu datanya di dalam tuh ada data pribadi, data keluarga gitu, data keluarga, kemudian ada prestasinya di dalam. Jadi istilahnya akun KIP kuliah ini menjelaskan tentang tentang keluarga mereka, tentang mereka, kondisi mereka bagaimana, sampai di sana itu diminta juga foto kondisi rumahnya, foto bersama keluarganya gitu. Jadi istilahnya akun ini menjelaskan tentang satu mahasiswa ini tentang kondisi dia seperti itu gitu, untuk gambaran besarnya tentang KIP kuliah kita. Ya. Oke, kemarin kan ada yang bertanya seperti ini ya ke saya kan, begini, mereka nilai rapotnya memang di atas rata-rata ya, di atas 7,5 sesuai dengan syarat yang diajukan oleh Stikes gitu. Tapi mereka tidak memiliki prestasi di luar akademik gitu. Apakah saya bisa Bu, misalnya gitu ya, ada yang bertanya seperti itu, mengajukan atau mendaftarkan diri melalui jalur KIP gitu. Mungkin Bu Eka bisa menjelaskan apakah harus dua-dua persyaratan tadi, harus mempunyai prestasi akademik maupun non akademik, atau boleh nggak sih salah satu, misalnya hanya rata-ratanya saja yang mencukupi ya 7,5 tapi tidak memiliki prestasi yang non akademik ya. Itu bisa nanti mereka kan yang akan mengisi sendiri ya di akunnya itu prestasinya apa aja, nanti mereka yang akan akan menjelaskan tentang prestasi mereka selama kuliah selama SMA gitu. Jadi nanti kita yang di operator itu atau yang di bagian pendaftaran KIP kuliah ini akan melihat data mereka di sana. Tapi tetap semuanya yang intinya sebenarnya adik-adik sekalian kalau misalnya punya KIP kuliah, kesempatan besar atau kesempatan emas sekali ya gitu ya untuk mendaftarkan kuliah. Makanya kenapa kalau misalnya adik-adik sekalian punya KIP kuliah atau KKS atau PKH, silahkan daftar ke Stikes Hamzar gitu kan. Peluang besar sekali bisa kuliah kesehatan dengan biaya yang lumayan gitu ya, tapi gratis, digratiskan oleh kementerian gitu. Ya. Jadi ini memang nanti difasilitasi ya oleh kampus ya, Stikes Hamzar begitu. Kemarin juga ada yang misalnya dia ini kan kasus lagi COVID ya, iya. Jadi memang ada yang kesulitan untuk mendapatkan jaringan internet dan lain-lain ya, sehingga ada tidak sih difasilitasi juga dari kampus misalnya untuk mahasiswanya datang ke sini untuk mendaftar, mungkin dengan berkas-berkas yang dibawa gitu, tapi nanti dibantuin dari kampus mungkin oleh Bu Eka sendiri gimana Bu? Iya, iya kemarin tadi juga bahkan ada ya. Jadi ada calon mahasiswa kita tuh yang rumahnya lumayan jauh sekali gitu. Jadi dia sedikit terkendala dengan alat komunikasi yang tidak ada, kemudian apalagi untuk mencari jaringan internet di sana gitu, bahasanya seperti itu. Jadi saya sarankan dia kalau misalnya ada kesulitan silahkan ke kampus aja, nanti di kampus akan difasilitasi untuk pendaftaran pembuatan akun dan kelengkapan data akunnya itu gitu. Jadi kemarin sudah sempat kita bahas juga ya di kemahasiswaan bagaimana nih dengan adik-adik sekalian. Memang kan yang KIP kuliah ini memang benar-benar adik-adik yang kurang mampu gitu ya. Jadi jangankan untuk, bahkan mereka ngomongnya seperti ini, jangankan untuk membeli HP Bu gitu kan ya, jadi kami aja untuk makan seperti gini-gini gitu kan ya. Jadi dari sanalah saya mencoba membahas dengan kemahasiswaan bagaimana nih baiknya, apakah mereka kita hadirkan saja ke sini kemudian kita bantu untuk pendaftaran gitu kan ya. Alhamdulillahnya diberikan fasilitas oleh kampus Stikes Hamzar gitu kan. Adik-adik sekalian yang kesulitan untuk mendaftarkan akun ini bisa ke kampus, nanti kami fasilitasi. Di sini kan ada
lab komputernya gitu kan, jadi bisa digunakan untuk adik-adik sekalian yang ingin mendaftarkan akun KIP kuliah, atau mungkin ada yang belum punya email. Kebanyakan memang mereka belum punya email karena kan masa SMA mereka kan tidak terlalu intensif untuk menggunakan email ya gitu. Jadi adik-adik sekalian yang belum punya email, yang belum punya akun KIP kuliah tapi ingin mendaftarkan melalui jalur KIP kuliah, bisa datang ke kampus. Nanti Stikes Hamzar akan memfasilitasi labcomnya dipergunakan untuk pendaftaran KIP kuliah gitu. Jadi adik-adik ya, ini keuntungannya banyak sekali ya kuliah di Stikes Hamzar ini. Sudah dapat bantuan tadi terkait dengan free katanya ya, biaya SPP sampai dengan selesai. Misalnya untuk yang perawat 4 tahun berarti sampai selesai ya, sampai 4 profesi tahun. sampai profesi juga mereka, saya baru tahu loh yang profesi. Iya, sampai profesi. Jadi mereka itu kalau misalnya kuliahnya biasanya kalau S1 ini sudah ini ya, sudah tambah profesi gitu. Jadi mereka nanti bakal mendapatkan biaya kuliah 4 tahun, 4 tahun plus profesi 2 tahun, mereka tetap dapat dana dari KIP kuliah ini. Begitu. Iya, jadi tetap dapat. Ya. Karena gambaran saya tadinya hanya nanti nih akademik yang 4 tahun saja nanti yang dibiayai, yang profesi nanti biaya sendiri. Ya pikiran saya ya. Wah, berarti saya juga sebenarnya tertarik, tapi ya mau gimana ya, saya sudah selesai kuliah. Oke, ya tadi difasilitasi ya. Berarti Bu Eka, 3 prodi ini boleh ya mengajukan KIP? Boleh. Dan misalnya ada yang mau ke D3 bidan, boleh. Ya kalau D3 bidan berarti dia kan cuma 3 semester. Jadi biayanya cuma sampai 3 semester itu tadi gitu. Sampai 6 ya, 6 semester. 6 semester saya 3 tahun ya. Gitu ya. Kemudian kalau yang S1 berarti dia dari S1-nya 4 tahun selesai, profesinya dia akan melanjutkan juga, tetap dapat dana dari KIP. S1 kebidanan juga seperti itu ya. Buat adik-adik ataupun bisa ya, misalnya selain mahasiswa baru ya, bisa kalau mau bertanya bisa di live chat ya, ada ya. Oke, nanti kalau ada yang bertanya akan langsung dijawab oleh Bu Eka Mustika ya. Ada lagi mungkin Bu Eka yang ingin disampaikan mungkin terkait dengan, kan banyak ya yang WA Bu Eka terkait dengan kendala-kendala, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan? Ya, kemarin memang yang jadi jadi permasalahan bersama gitu ya, bukan cuma dari Stikes Hamzar. Jadi kami dari tim operator KIP kuliah ini banyak yang mendapatkan permasalahan sedikit kalau misalnya mahasiswanya udah terlanjur daftar ke kampus lain gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya saya sudah terlanjur nih Bu daftar ke kampus lain, tapi tetap nih pengen ke Stikes gitu ya. Ada tuh yang kayak gitu, beberapa di wawancara kemarin ternyata mereka sudah terlanjur ke kampus lain gitu. Tapi pengennya di Stikes Hamzar gitu kan. Ya, jadi adik-adik sekalian yang sudah terlanjur sudah terlanjur mendaftarkan ke kampus lain, kemudian ternyata di kampus lainnya masih berubah pikiran pengen pindah nih ke Stikes Hamzar, ternyata saya lebih berminatnya ke ini sekolah kesehatan gitu, bisa nanti, tapi dia harus membatalkan dulu pencalonan di kampus lain itu gitu. Jadi adik-adik sekalian, kalau misalnya sudah daftar di kampus A kemudian pindahnya ke kampus kami, silahkan dibatalkan dulu pencalonan di kampus A-nya, baru bisa kami calonkan di kampus Stikes Hamzar. Berarti itu tidak bisa ya kalau belum Iya, harus dibatalkan dulu gitu. Berarti ada yang menemukan yang seperti itu BK ya? Lumayan. Jadi kemarin tuh memang pas wawancara ternyata ada nih yang sudah ke kampus A gitu. Tapi kami tidak memaksakan gitu kan, waktu di wawancara kami meminta mereka sendiri yang menentukan kira-kira mau kemana gitu. Kalau misal tetap mau kesini berarti harus tetap membatalkan dulu pencalonan di sana gitu, pencalonan di sana seperti itu ya. Bu Eka, seandainya nanti ada yang ingin lagi bertanya begitu, mungkin bisa disebutkan nomor HP Bu Eka, bisa via WA, mungkin SMS, ada yang ingin bertanya? Ya bisa, nanti bisa di japri aja ke saya gitu ya. Kalau misalnya adik-adik sekalian menemukan brosur, di brosur itu ada nama saya juga. Ya, memang di brosur itu ada 2 ya, nama Eka gitu. Kalau Bu Eka F Ibu Eka F yang pertama itu ketua
program studi S1 bidang gitu. Kalau yang EKM yang di bawah itu saya, itu yang di bagian kemahasiswaan gitu. Jadi kalau misalnya adik-adik sekalian ingin bertanya tentang terkait KIP kuliah ini, misalnya masih bingung, bisa nanti WA saya langsung di nomor yang di browser itu yang paling bawah atas nama EKM gitu, Eka Mustika Yanti gitu. Jadi semua pertanyaan tentang terkait tentang kemahasiswaan dan tentang KIP kuliah ini bisa ditanyakan langsung ke saya di Japri aja. Japri bisa Ya, ya, bisa. ya. Kemarin juga saya dapat informasi katanya Bu Eka punya grup yang khusus untuk pendaftaran KIP ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang jalur KIP itu punya grup khusus WA. Iya. Berarti nanti bisa dimasukkan ke grup itu ya kalau ada yang mendaftar. Iya. Ini informasi ya buat adik-adik. Oke. Ada lagi? Ya. Jadi kalau misalnya adik-adik sekalian sudah daftar ke kampus, kemudian yang paling terpenting memang sebenarnya yang sering dilupakan gitu ya sama adik-adik sekalian ketika mendaftar, yaitu selain adik-adik sekalian mengumpulkan KK, kemudian ijazah yang sesuai dengan di brosur itu, jangan lupa tuliskan email masing-masing gitu atau nomor HP. Setidaknya kalau misalnya ada sedikit kesalahan ketika penginputan, kita bisa bertanya lewat WA gitu, atau yang email tadi itu nanti ketika pembuatan akun informasinya akan masuk ke email pribadi mereka seperti itu. Berarti emailnya itu harus aktif ya? Harus aktif gitu, karena memang informasinya update-nya ke sana. Kalau misalnya tidak aktif, berarti kode pendaftar nomor pendaftaran, kode aksesnya tidak bisa masuk ke emailnya, karena kita butuh itu. Mereka masuk ke akunnya nanti dengan nomor pendaftaran dan kode akses itu. Tapi ya hanya mereka yang tahu gitu. Kalau yang kita kan hanya minta nomor pendaftarannya untuk tahap pencalonan dan penetapan besoknya. Tapi penetapan belum ya. Nah, banyak lagi nih yang sebenarnya KIP kuliah ini sedikit tapi banyak sekali ininya pertanyaannya gitu. Jadi untuk adik-adik sekalian yang sudah daftar KIP kuliah gitu ya, tidak semua itu yang didaftarkan itu bisa kita calonkan. Karena permasalahan tadi ya, akunnya belum jadi dan lain sebagainya. Tapi tetap saya masukkan ke grup KIP kuliah itu. Tujuannya memang ketika mereka ada permasalahan, saya bisa nyari mereka nih di situ, di grup itu gitu. Kalau ada informasi tentang KIP kuliah. Nah, untuk adik-adik yang KIP kuliah sudah dicalonkan, kalau masih tahap pencalonan berarti istilahnya belum ACC ya, belum lulus gitu. Jadi nanti tetap ada tahap wawancara gitu. Tahap wawancaranya kapan nanti akan diinformasikan gitu. Nanti di tahap wawancara akan dijelaskan kapan sih adik-adik sekalian bisa mengisi KRS. Kalau sekarang kan sudah mulai ya, yang reguler ini sudah mulai KRS-an. Nah, kalau untuk yang KIP kuliah sabar dulu gitu ya, karena memang KIP kuliah ini belum diwawancara, rata-rata mereka belum diwawancara gitu. Jadi nanti akan ada masanya diinformasikan ke adik-adik sekalian untuk wawancara. Nah, nanti setelah wawancara kita akan menjelaskan terkait KIP ini apa sih yang harus mereka persiapkan dan lain sebagainya gitu. Dan juga KRS-annya bisa menyusul, karena memang KRS ini bukan cuma 1 hari ya adik-adik ya, karena mereka mahasiswa baru ya, jadi pada takut nih, jam berapa kita datang kayak gitu-gitu kan, pasti pada takut. Jadi kiranya KRS-annya cuma 1 hari ini, ternyata KRS-an itu bisa sampai tanggal 12 ya kalau nggak salah ya. Masih bisa ya, masih lama ya adik-adik, jadi jangan khawatir. 12 September ya? 12 September gitu. Ya, mungkin bisa diinformasikan juga oleh Bu Eka, sampai saat ini jumlah pendaftar melalui jalur KIP ini sudah berapa? Artinya mungkin masih ada kesempatan nih buat adik-adik yang lain yang mendaftar jalur KIP. Ya. Jadi untuk data yang ke saya sampai saat ini sudah sampai 27 orang. Nah, 27. Tadi kotanya 30, berarti 3 tersisa lagi. Gitu. Cuma kan 27 ini juga belum tentu sampai dengan lulus seleksi akhir ya. Iya, berarti semua masih bisa berkesempatan untuk mendaftarkan. Iya, jadi kalau misalnya adik-adik sekalian masih ada mungkin masih ada saudaranya atau adiknya yang punya KIP kuliah, silahkan didaftarkan ke Stikes Hamzar, masih ada kesempatan, karena memang yang kami calonkan bisa lebih dari 30 kan itu masih tahap pencalonan, penetapannya belum gitu, karena memang yang dicalonkan itu harus ada tahap wawancara lagi, ada
tahap akhir seleksinya. Ada proses gitu. Ada seleksinya prosesnya. ya, gitu. Sama dengan jalur umum dan jalur prestasi, jalur KIP pun ada ya proses seleksinya. Gitu. Ya, Bu Eka, ini ada yang ingin bertanya nih. Bu mau nanya, kalau KIP misalnya pernah dipakai daftar untuk SBMPTN terus dinyatakan tidak lulus, bisa dipakai daftar lagi enggak? Ini kayaknya kasusnya tadi sama ya dengan yang Bu Eka sampaikan, tapi ternyata ini tidak lulus. Jadi tidak lulus waktu pendaftaran yang SBMPTN. Ya, kalau itu memang ada kasusnya kemarin di Universitas Negeri gitu ya, mereka mendaftarkan kemudian ternyata mereka tidak lulus di sana gitu. Itu sudah kita coba tanyakan ke pihak L2 Dikti gitu ya. Jadi memang harus pembatalan pencalonan. Cuma yang jadi permasalahannya adalah mereka tidak tahu operatornya siapa di sana gitu ya, karena mereka daftarnya mandiri gitu. Kebanyakan memang mereka yang ke negeri ini mendaftar mandiri gitu. Nah itu yang masih jadi pembahasan kami gitu ya di kemahasiswaan. Adik-adik sekalian masih punya kesempatan buat dipergunakan gitu, masih bisa saya calonkan juga di sana. Jadi kalau misal sudah terlanjur ke universitas misalnya gitu ya, sudah daftar kemarin tapi ternyata tidak lulus, masih punya kesempatan ke Stikes Hamzah, masih bisa saya calonkan. Untuk pembatalan pembatalan pencalonan itu masih kami bahas dari bagian kemahasiswaan, bagaimana caranya untuk membatalkan pencalonan itu gitu. Berarti masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Ya. Ada lagi. Ya. Jadi ada satu juga permasalahan gitu. Ada dua malah ya yang saya temukan. KIP kuliahnya ini sudah pernah mendaftarkan ke bidik misi tahun lalu. Gitu. Itu bagaimana Bu? Karena kan banyak sekali nanyakan, ternyata ketika mereka menggunakan KIP kuliah ini, saya coba daftarkan ke sistem, di sistemnya mengatakan kalau mereka penerima bidik misi tahun lalu gitu. Untuk adik-adik yang sudah mendapatkan bidik misi tahun lalu, jadi tidak bisa dipakai lagi tahun ini gitu, karena istilahnya sudah pernah mendaftarkan kemarin, sistemnya jadi tidak menerima untuk pendaftaran KIP tahun ini. Walaupun gitu. Adik ini misalnya pada saat tahun lalu sudah berhenti nih kuliah yang didaftarkan bidik misi itu, dan tahun ini mau mendaftar kembali ke Stikes Hamzah, tetap tidak bisa. Tidak bisa gitu, karena memang waktu pendaftaran bidik misi itu kan mereka juga menggunakan KIP kuliah tuh. Nah itu jadi istilahnya datanya sudah ke input tahun lalu, mereka berhenti, untuk ke tahun sekarang sudah nggak ada kesempatan lagi gitu. Tapi selain KIP kuliah kita ada juga beasiswa lain gitu, tapi itu nanti pembahasannya nanti gitu ya. Jadi adik-adik sekalian kalau misalnya sudah mendaftarkan bidik misi tahun lalu, di Stikes Hamzah itu banyak banget banyak banget beasiswanya. Jadi bukan cuma KIP kuliah gitu, dari yayasan ada gitu ya, dan terbaru memang ada juga dari Pemprov NTB gitu. Tapi itu pembahasannya lain ya gitu. Nanti kita akan bahas selanjutnya untuk beasiswa yang lain gitu. Tapi satu ya, selalu saya pesan gitu ya, untuk adik-adik sekalian mendapatkan beasiswa. Kalian mendapatkan beasiswa berarti kalian adalah mahasiswa pilihan gitu. Jadi berikan yang terbaik untuk Stikes Hamzah, untuk kampus kalian gitu ya. Berikan kontribusi. Gimana sih kontribusinya? Ya kalian berprestasi gitu. Jadi jangan karena kalian mendapatkan beasiswa kalian bangga kemudian prestasi malah anjlok gitu kan ya. Itu yang sangat tidak saya sarankan gitu. Jadi makanya saya tetap sering sekali memantau setiap semesternya itu IPK mereka gimana, nilai mereka bagaimana gitu. Selain nilainya juga prestasi non akademiknya juga harus gitu. Dan kalau misalnya ada lomba, ya kalau bisa saya wajibkan deh mereka yang dapat beasiswa ini ikut, karena itu kontribusi buat kampus. Istilahnya kalian mendapatkan kesempatan dari kampus mendapatkan beasiswa, kalian memberikan balasan lah istilahnya gitu ya. Jadi kayak kontribusi untuk kampus.
Ya. Lagi pula untuk yang beasiswa ini, kalaupun mereka punya prestasi, sebenarnya tidak untuk kampus saja ya. Iya. Jadi nanti beasiswa misalnya prestasi ini ya dapat sertifikat, dikenal oleh masyarakat, tidak hanya membanggakan kampus, tapi sebenarnya diri mereka pun ikut dibanggakan ya, orang tua ikut dibanggakan juga, begitu baik ya. Apalagi kan ya seperti kita ya sudah bekerja kan. Sertifikat itu jadi ada nilai gitu kan, nilai plus ketika kita mendaftarkan kerja gitu. Jadi ya sebenarnya mengikuti lomba itu bukan istilahnya hanya sekedar memberikan kontribusi, tapi untuk kalian sendiri ketika kalian bekerja juga jadi ada pengalaman gitu. Nanti lebih mudah ya ketika melamar pekerjaan, dapat nih nilai positif nih, ternyata mahasiswa tersebut pernah ikut lomba ini dan menang. Nah, apalagi kalau mereka bisa mengikuti organisasi. Nah, itu sertifikat organisasi itu nilainya plus banget ketika kita kerja. Biasanya paling sering dicari. Ketika kita wawancara pekerjaan, biasanya pernah ikut organisasi nggak? Nah, beda nih kalau anak-anak yang sudah pernah organisasi sama yang belum. Karena di dunia kerja itu kita ada dunia organisasi juga kan. Jadi istilahnya kita sudah belajar berorganisasi ketika kuliah, besok itu kita implementasikan ke pekerjaan kita gitu. Betul. Ya. Saya setuju bagiannya ini baik ya. Oke. Itu informasi terkait dengan KIP ya. Karena tidak ada yang bertanya tadi, ada yang bertanya sekarang, ada lagi tidak yang bertanya? Oh iya, tambahan gitu ya. Jadi KIP kuliah ini ada yang nanya nih juga ya, Bu, saya ternyata lulusan 2019 Bu, gitu ya. Tahun lalu gimana? Ya kalau untuk KIP kuliah ini batasan lulusannya dari 2018, 2019, dan sekarang 2020. Ya. 2 tahun sebelumnya dan tahun yang berjalan. Tahun yang berjalan 2020. Berarti adik-adik sekalian yang lulusan 2018, 2019 masih punya kesempatan nih untuk mendaftarkan KIP kuliah. Gitu ya. Berarti untuk KIP yang di atas dari 2018 tidak bisa. Iya. Cuma nanti bisa mendaftarkan melalui jalur umum ya, ataupun jalur prestasi. Kalau memang nilai rapotnya bagus bisa melalui jalur prestasi. Cuma tidak bisa melalui jalur KIP ya. Cuma kesempatan untuk mendapatkan beasiswa sekali lagi tentunya banyak tadi di Stikes ya. Jadi yang usianya di atas dari itu masih ada kesempatan jika memang punya prestasi di Stikes. Oke. Ya, ini BK ada yang bertanya lagi ya. Tadi terkait dengan batasan lulusan SMA sudah dibahas ya. Sudah. Batasan usia juga sudah dibahas ya. Otomatis kalau mereka 2018 ya sebenarnya yang dilihat memang dari lulusannya ya. Dari lulusan. Jadi mereka harus lulusan 2018, 2019 sama 2020. Itu 3 tahun. Tapi ya kalau lulusannya kalau misalnya usianya terlalu jauh juga tidak bisa gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada yang menggunakan paket C gitu, itu tidak bisa. Oh, yang lulus dengan paket C tidak bisa ya? Gitu. Jadi kan biasanya kalau yang lulusan paket itu dia dari lembaga ini ya, maksudnya bukan dari SMA gitu ya. Jadi kayak lembaga pendidikan yang lain non formal gitu kan. Ya. Jadi kalau ini kan memang diusahakan memang yang lulusan dari SMA, MA, SMK kayak gitu. Ya, memang ada sih yang kemarin juga bertanya terkait dengan paket C itu, berarti jawabannya tidak bisa ya. Iya, karena juga dilihat dari usianya juga kan. Kalau misalnya kejauhan usianya lahir 90-an, 90-an kan juga terlalu jauh gitu kan, 91 misalnya 92 misalnya terlalu jauh kan usianya gitu. Oke. Memang menarik sekali informasi terkait dengan KIP ini ya. Tadi saya juga ada hal yang benar-benar baru saya ketahui ketika mereka membahas terkait dengan KIP ya. Adik-adik yang ingin mendaftar melalui jalur KIP tadi ya, kata Bu Eka masih ada kesempatan dan memang kesempatannya masih sangat banyak ya. Walaupun sudah ada 27 orang yang mendaftar melalui jalur KIP,
tapi 27 orangnya juga nanti akan melalui proses seleksi ya. Jadi adik-adik yang ingin mendaftar, ayo daftar terus ya, masih ada kesempatan mereka ya, bisa mendaftar sampai dengan 40 sampai dengan 50, tentunya nanti akan melalui proses seleksi dan nanti hanya ada 30 orang yang akan dinyatakan lulus dari semua pendaftar melalui jalur. Tapi kesempatannya besar, maksudnya biar 50 kan lumayan besar kan kesempatan yang 30. Yang penting adik-adik sekalian punya kartu KIP tadi, KIP KPS sama PKH, insya Allah bisa lah diiniin ketika seleksi. Ya, begitu berarti BK ya. Mungkin ada lagi BK yang ingin disampaikan? Sepertinya itu aja ya. Itu aja ya. Nanti kita akan membahas, kita ketemu lagi untuk pembahasan beasiswa yang lain karena memang di Stikes Hamzah beasiswanya lumayan ya. Jadi bukan cuma KIP kuliah, ada beberapa kalau misalnya adik-adik sudah kuliah berjalan pun masih ada juga beasiswanya gitu. Berarti masih banyak kemungkinan mendapatkan informasi, mendapatkan beasiswa yang lain ya. Iya, jadi kalau misalnya adik-adik sekalian yang tidak punya KIP kuliah bisa mendaftarkan, nanti ada beasiswa yang lain. Atau misalnya jalur prestasi nanti di semester 3, 5 dan seterusnya itu nanti ada beasiswa juga gitu. Jadi kalau tidak dapat kuliah sekarang, semester berjalannya besok mendapatkan beasiswa, kesempatan mendapatkan beasiswa. Ya, terima kasih Bu Eka ya, banyak sekali informasi terkait dengan KIP ini dan ya semoga informasi yang diberikan oleh Bu Eka ini bisa mempermudah adik-adik nanti mendaftar melalui jalur KIP ya. Oke, ini saya bacakan nomor HP dari Bu Eka Mustika ya, nanti bisa dicatat bagi adik-adik yang ingin bertanya terkait dengan informasi KIP ya. Oke, nomor HP-nya 085 23 998 8422 ya. Kalau misalnya tidak tahu nih, nomor Bu Eka berapa ya gitu, bisa bertanya ke dosen-dosen yang lain atau ke staf yang lain, nanti akan disampaikan ke Bu Eka Mustika. Begitu ya Bu Eka ya, tidak apa-apa begitu ya. Ya, mungkin hanya ini saja yang ingin disampaikan Bu Eka ya. Kalau tidak ada saya akhiri. Sekali lagi terima kasih Bu Eka atas informasinya ya. Adik-adik ayo manfaatkan peluang ini, sudah diberikan kesempatan untuk mendapatkan free SPP sampai tadi ya, yang profesi untuk yang S1 kebidanan dan S1 keperawatan, ditambah lagi nanti akan difasilitasi oleh kampus Stikes Hamzah untuk mendaftar melalui jalur KIP ya. Begitu ya Bu Eka ya. Oke adik-adik ayo ya. Buat adik-adik ataupun teman-teman ya yang menonton video ya live FB yang live FB hari ini, bisa di-share nanti ke teman-teman yang lain ya, karena saya yakin informasi KIP ini banyak yang ingin mendapatkan ya. Jadi tidak hanya adik-adik yang mau maba-maba ya, misalnya mahasiswa baru, mungkin ada keluarga juga yang punya kenalan yang ingin mendaftar ya, bisa di-share ya video hari ini. Oke, itu saja mungkin ya, saya akhiri. Nanti kalaupun ada informasi-informasi lainnya, tentunya nanti PMB ya, kita kan punya IG, punya FB ya, PMB penerimaan mahasiswa baru akan memposting berbagai informasi. Hari ini informasi terkait dengan KIP, mungkin selanjutnya ada informasi yang lain nih gitu. Jadi jangan lupa ya, di-add ya PMB, jadi ada IG-nya, ada FB-nya juga ya, bisa di-add ya. Oke, mungkin itu saja dari kami ya, dari Stikes Hamzah ya. Saya akhiri ya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.